Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fajar Raharjo dari kelas 2C. NIM 256152028. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan desain sistem dan implementasi aplikasi koperasi debt collector yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python, GUI Tkinter, serta database MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk membantu koperasi dalam mengelola data debitur, memantau status pinjaman, serta melakukan operasi CRUD atau CRED, read, update, dan delete, serta terstruktur menggunakan konsep objek oriented programming dan normalisasi database 3NF. Ini gambaran UML 3NF. Penjelasan diagram database. Database terdiri dari 3 tabel utama, yaitu tabel nasabah, tabel status debitur, tabel pinjaman. Tabel nasabah menyimpan data pribadi debitur berupa ID sebagai primary key, nama, kontak. Tabel status debitur berfungsi sebagai tabel master status yang berisi ID sebagai primary key, nama status. Contohnya, baru mengajukan, lancar, dalam pengawasan, macet, target eksekusi. Selanjutnya, terdapat tabel pinjaman yang menyimpan data transaksi pinjaman. Atributnya terdiri dari ID sebagai primary key, jumlah hutang, tenor bulan, waktu dibuat, nasabah ID sebagai foreign key, status ID sebagai foreign key. Tabel ini menghubungkan data nasabah dan status debitur melalui relasi foreign key. Penjelasan relasi database. Pada diagram terdapat relasi onto-many. Relasi pertama adalah antara tabel nasabah dan pinjaman. Satu nasabah dapat memiliki banyak data pinjaman, sehingga relasinya adalah onto-many. Relasi ini menggunakan fitur onDelete Cascade. Artinya, ketika data nasabah dihapus, maka seluruh data pinjaman yang terkait akan ikut terhapus secara otomatis. Relasi kedua adalah antara tabel status debitur dan pinjaman. Satu status dapat digunakan oleh banyak data pinjaman. Misalnya, status lancar dapat dimiliki oleh beberapa debitur sekaligus. Penjelasan kelas Database Manager. Selanjutnya, kita masuk bagian Object Oriented Programming. Kelas pertama adalah Database Manager. Kelas ini bertugas sebagai penghubung antara aplikasi dan database MySQL. Atribut utama yang dimiliki adalah connection MySQL, kursor MySQL. Metode yang tersedia antara lain create table, set status, insert debitur, update debitur, delete debitur, fetch all, normalized, close connection. Metode create tables digunakan untuk membuat seluruh tabel database secara otomatis. Metode set status digunakan untuk mengisi data status awal. Metode insert debitur digunakan untuk mendapatkan data debitur baru. Metode update debitur digunakan untuk memperbarui data. Metode delete debitur digunakan untuk menghapus data. Metode fetch all normalized menggunakan SQL join untuk mengambil data dari 3 tabel sekaligus. Sedangkan close connection digunakan untuk menutup
koneksi database secara aman ketika aplikasi ditutup. Penjelasan kelas koperasi app. Selanjutnya, terdapat kelas koperasi app. Kelas ini merupakan GUI utama aplikasi yang dibuat menggunakan Tkinter. Kelas ini memiliki hubungan composition atau hash-min-a dengan database manager. Artinya, objek database manager menjadi bagian dari objek koperasi app. Di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut seperti DB, selected ID, var nama, var hutang, var kontak, var tenor, var status, raw data list. Variabel tersebut digunakan untuk menyimpan data input pengguna, data hasil query database. Penjelasan inheritance. Pada diagram juga terlihat hubungan inheritance atau pewarisan. Kelas koperasi app mewarisi kelas TK dari library Tkinter. Hal ini ditunjukkan oleh panah inheritance menuju library TK. Karena pewarisan tersebut, koperasi app terdapat menggunakan seluruh fitur window dan komponen GUI yang disediakan Tkinter. Penjelasan fungsi. Pada bagian GUI terdapat beberapa metode utama yaitu configure stylus, create widgets, load data, refresh, preview, display. Metode configure stylus digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi seperti warna font dan desain tabel. Metode create widgets digunakan untuk membuat seluruh komponen antarmuka seperti label, entry, combo box, button, tree view. Metode load data digunakan untuk mengambil data dari database. Sedangkan refresh, tree view, display digunakan untuk menampilkan data ke dalam tabel tree view. Penjelasan operasi CRUD. Aplikasi menyediakan fitur CRUD lengkap. Read dilakukan melalui metode add-data. Ketika tombol tambah debitur ditekan, data akan disimpan ke tabel nasabah dan pinjaman. Read dilakukan menggunakan load data dan fetch all normalized untuk menampilkan data pada tabel. Update dilakukan melalui metode update data untuk memperbarui informasi debitur. Delete dilakukan melalui metode delete data untuk menghapus data yang dipilih. Penjelasan rumus perhitungan. Salah satu fitur utama aplikasi ini adalah perhitungan bunga otomatis. Aturan bisnis yang digunakan adalah bunga flat sebesar 2% setiap 2 hari. Pada source kode terdapat rumus bunga sama dengan hutang kali 2/100 kali jumlah detik per 10. Rumus tersebut digunakan untuk simulasi kenaikan harga bunga secara real time ketika aplikasi berjalan. Kemudian total tagihan dihitung dengan menambahkan hutang pokok dan bunga yang telah terbentuk. Selain itu, sistem juga menghitung angsuran bulanan berdasarkan tenor pinjaman yang dipilih pengguna. Penjelasan normalisasi database 3NF. Database pada aplikasi ini telah menerapkan treat normal form atau 3NF. Penerapannya terlihat dari pemisahan data menjadi 3 tabel berbeda. Data pribadi nasabah disimpan pada tabel nasabah. Data status disimpan pada tabel status debitur. Data transaksi disimpan pada tabel pinjaman. Dengan pendekatan ini,
redundansi data dapat dikurangi dan integritas database menjadi lebih baik. Menutup. Sebagai kesimpulan, aplikasi koperasi debt collector ini berhasilkan menerapkan konsep object oriented programming, inheritance, compositions, CRUD database, relasi onto-many, foreign key, one delete cascade, normalisasi database 3NF. GUI menggunakan Tkinter database MySQL, sehingga aplikasi database membantu proses pengelolaan koperasi secara lebih terstruktur, aman, dan efisien. Selanjutnya kita ke codingannya. Di sini ada import library. Di sini ada beberapa metode, yaitu ada metode Tkinter, metode MySQL connector. Di sini ada beberapa metode, itu metode init database manager berfungsi untuk membangun koneksi awal ke MySQL server atau SAM, membuat database koperasi debt final secara otomatis jika belum ada, memindahkan konteks kerja ke database tersebut, serta memanggil metode pembuat tabel dan pengisi data master. Selanjutnya ada metode create tables, metode pembuat tabel berfungsi untuk mendefinisikan dan membuat struktur tabel database yang memenuhi aturan normalisasi ketiga atau 3NF. Selanjutnya ada metode seed status, metode database seeding berfungsi untuk mengisi data awal atau master data ke dalam tabel status debitur. Selanjutnya ada metode insert debitur, metode create C data dalam CRUD berfungsi untuk menyimpan data debitur baru. Selanjutnya ada metode update debitur, metode update dalam CRUD berfungsi untuk memperbarui data debitur yang sudah ada di database. Metode delete debitur, metode delete D dalam CRUD berfungsi untuk menghapus data debitur berdasarkan ID pinjaman. Metode fetch all normalize, metode reads atau fetch data R dalam CRUD berfungsi untuk mengambil seluruh data debitur dari database dengan teknik SQL join. Selanjutnya ada metode close connection, metode pemutus koneksi berfungsi untuk menutup kursor dan koneksi ke MySQL database secara aman atau safe close. Sini ada kelas koperasi app. Sini metode init, metode konstruktor GUI berfungsi untuk menginisialisasi window utama Tkinter, membuat objek database manager, mengatur properti dasar window atau judul, ukuran, warna background, mendaftarkan event penutupan window, menyiapkan variabel penampung from atau string var, serta merender layout visual. Selanjutnya ada metode configure stylist, metode pengatur estetika atau styling berfungsi untuk mengonfigurasi tema visual atau Dracula style dark mode pada widget TTCast seperti Treasure atau tabel data, hiding
dan label frame agar tampilan aplikasi terlihat modern dan interaktif. Selanjutnya ada metode create widgets. Metode perancang tata letak layouting berfungsi untuk membuat dan menyusun seluruh komponen-komponen visual atau widget pada window aplikasi. Selanjutnya ada metode load data. Metode pembuat data berfungsi sebagai jembatan untuk mengambil list data mentah hasil query join dari database manager, menyimpannya ke dalam variabel self raw data list, dan kemudian memicu metode penyegaran tampilan tabel tree view. Metode refresh tree view display. Metode engine kalkulasi real time berfungsi untuk mengosongkan tabel lama dan merender ulang baris data baru. Di dalam metode ini terdapat logika utama rumus kooperasimu. Menghitung selisih detik real waktu berjalan sejak data dibuat. Rumus 1. Menghitung total bunga berjalan atau bertambah flat per 10 detik untuk demonstrasi. Rumus 2. Menghitung angsuran bulanan tetap dengan asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari atau 15 kali putaran bunga. 4. Melakukan formatting angka menjadi format mata uang rupiah dan menyuntikkan pewarnaan baris atau teks. Selanjutnya ada metode add data. Metode aksi tambah data berfungsi untuk memvalidasi input pada form atau memastikan nama dan hutang tidak kosong serta hutang berupa angka nominal. Selanjutnya ada metode get selected row. Metode event listener table berfungsi untuk mendeteksi baris data pada tabel tree view yang sedang diklik oleh pengguna. Metode update underscore data. Metode aksi perbarui data berfungsi untuk memvalidasi apakah ada baris data tabel yang dipilih terlebih dahulu. Metode delete underscore data. Metode aksi hapus data berfungsi untuk menghapus baris debitur yang dipilih. Metode clear from. Metode pembersih form berfungsi untuk mengembalikan semua nilai variabel penampung input teks atau string var kembali menjadi kosong atau default semula. Mengosongkan status save selected ID serta melepaskan fokus seleksi baris aktif pada komponen tree view. Metode on closing. Metode event penutup aplikasi berfungsi sebagai penanganan interceptor ketika pengguna mengklik tombol silang X pada pojok window, memastikan koneksi database diputus secara rapi lewat database manager sebelum objek window dihancurkan sepenuhnya dengan instruksi destroy. Ini yang terakhir. Kita akan menjalankan aplikasinya. Ini nama-nama antrean debitur yang telah meminjam uang. Ini kita akan mencoba menambahkan debitur. Misal namanya Jenny. Dia berhutang pokok 6 juta. Ini nomor teleponnya. Misal kasih sembarang. Tenor peminjamannya
Misal di sini 3 bulan statusnya dalam pengawasan, kita tambah debitur, ini langsung terhitung bayar per bulannya 3.800.000 dan ini total bunganya 29.000, total tagihannya 6 juta. Sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.